Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Rizky Saputra. Di sini saya dari kelompok 4 bersama dengan teman saya Nahrul Mukolida dan Siti Mariam akan menjelaskan tentang pengertian transmisi data. Yang pertama, pengertian transmisi data adalah proses pengangkutan informasi dari suatu titik dalam suatu jaringan. Lalu, transmisi data dibagi menjadi dua macam, yaitu transmisi data sinyal. Transmisi data sinyal merupakan sifat pulsa yang terputus-putus dan menjadi perubahan tiba-tiba. Di antara bagian-bagiannya, contoh paling umum dari sinyal digital adalah text atau changing starting. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks lebih nyaman untuk dimengerti oleh manusia. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sinyal digital. Ciri-ciri sinyal digital itu ada 5 macam, yaitu yang pertama tahan terhadap noise, yang kedua adanya proses regenerasi yang dilakukan sebagai sinyal yang diterima, dan yang ketiga itu bebas crosstalk. Kemudian yang keempat itu bentuk sinyalnya itu discrete atau discrete gitu. Terus yang kelima, kualitas sinyal diukur dalam atau bit error rate. Kemudian pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang dimana itu tidak menggunakan kabel gitu. Jadi tidak seperti umumnya, karena jaringan ini tanpa kabel. Namun di dalam jaringan ini itu diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya agar bisa lancar dan berjalan dengan baik. Pengertian jaringan kabel. Jadi jaringan kabel itu merupakan suatu perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi dalam koneksi jaringan gitu. Jadi secara khususnya itu hanya dipergunakan untuk jaringan, sebagai contohnya itu kabel jaringan itu bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan ke perangkat lain gitu, atau dua lebih komputer dengan berbagai daya. Presentasi yang berjudul transmisi data sinyal analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Jadi, sinyal ini memiliki beberapa contoh, yaitu yang pertama ada sinyal telepon, yang kedua ada sinyal televisi, yang ketiga ada sinyal radio. Jadi, sinyal digital ini memiliki nilai discrete atau biasanya disebut itu teks dan integres. Ciri sinyal analog. Jadi sinyal analog ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah rentan terhadap noise, yang kedua ada sinyal yang diterima diproses dengan diulang dan diaplikasi, yang ketiga mudah terjadi crosstalk, yang keempat adalah bentuk sinyal kontinu, yang kelima kualitas signal diukur dalam satuan S atau N, signal to noise ratio. Ada kelemahan-kelemahan transmisi. Jadi transmisi ini mempunyai 3 kelemahan. Yang pertama attenuation dan attenuation distorsi. Pelemahan dan distorsi oleh pelemahan. Yang kedua delay distorsi oleh delay. Yang terakhir ada noise. Baik, ini saja materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf.